Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Renanda dengan NPM 241705039 dari program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di video kali ini, saya ingin em, menjelaskan terkait eh, bukan tugas, PP ya, ujian tengah praktikum pada mata kuliah pemrograman website responsi. Jadi di sini untuk tugasnya di sini kita membuat portofolio pribadi. Itu sebenarnya bebas. Di sini saya membuat website untuk portofolio pribadi yang dimana ketentuannya itu minimal 5 page, kemudian diperbolehkan menggunakan Bootstrap dan Tailwind, tapi saya tidak pakai, jadi saya pakainya yang benar-benar yang biasa aja. Kemudian di sini wajib mengimplementasikan DOM manipulation. Oke, so langsung aja kita mulai. Di sini aku pengen em, mulai kayak running buat websitenya dulu. Nah, jadi di sini untuk website di bagian indeks HTML nanti apalagi terutama di bagian home ya indeks HTML itu di bagian home. Jadi di sini ada nama, ada profile, ada role as computer science student, kemudian ada experience and project downs, also ada view project. Jadi ini nanti bakal mengarah ke em, halaman project, kemudian stop ini ke halaman kontak. Nah, di sini ada sedikit kayak animasi gitu. Oke. Mungkin langsung aja kita ke about ya, ke about. Nah, jadi di about ini nanti bakal ngenalin diri saya sendiri, uh, share gambarannya gimana, kemudian ada skills and tools, also ada um, preview CV and download CV. Jadi kalau ini untuk preview, kemudian download dia bakal ngedownload. Nah, ini. Oke, next kita ke education. Nah, ini di bagian education dia nampilin education and also experience and organization. Ini untuk education sama experience. Nah, ada project. Nah, ini tuh project lebih ke bagian design and marketing projects ya. Jadi di sini ada beberapa dan kita di sini bisa kayak ngefilter projectnya gitu. Ada graphic design only atau marketing only gitu. Ini untuk UI UX. Nah, kayak gini kurang lebih. Kemudian ada kontak. Di sini sudah menerapkan JavaScript, ya, DOM manipulation ya, dokumen object model, manipulation gitu untuk form validation. Oke, mungkin kita langsung masuk ke langsung masuk ke VS Code-nya aja. Jadi di sini kita udah wait. Oke. Jadi di sini kita udah ngebuat indeks ada beberapa file gitu ya, mulai dari HTML, CSS, and also JavaScript sama image sih sebenarnya. Jadi untuk indeks pertama ini di bagian home. Nah, di sini tuh kita ngambil link juga gitu ya dari eksternal. Di sini untuk font kita pakai Inter yang dimana ketebalannya itu dari 300 sampai 900 gitu. Kemudian ini untuk style setnya kita mengarah ke style CSS. Nah, kemudian di sini ada di bagian menu ya, menu untuk hamburger gitu. Di bagian yang atas tadi ya, di bagian yang ini ini. Kemudian di sini juga kita mainin section class. Jadi kelas ini sebenarnya buat kayak apa ya? Kelas itu kayak ngebuat inisialisasi dari konten-konten yang ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita butuh lagi, kita tinggal panggil aja gitu. Atau nanti untuk style CSS juga itu bisa kita panggil buat nge apa ya, nge-edit gitu style kayak gimana. Nah, ini lebih ke bagian yang ini ya, wait, di bagian yang ini kurang lebih seperti itu. Kemudian, wait, ini susah juga. Ya, mungkin kita split aja. Nah, jadi, nah ini ya, tapi nggak usah, kita nggak kelihatan. Nah, kemudian di sini kita mainin animasi, sebenarnya animasi di bawah buat Markus section gitu ya, buat kayak nyempilin em, aku tertariknya tuh di bagian apa aja gitu. Di sini ada graphic design, product marketing, UI UX, video editing, product management, ya ngulang-ngulang gitu lah intinya. Jadi dia bakal kayak ngegeser ke samping-samping terus gitu. Next, di sini ada about HTML sama gitu ya. Ini juga wajib
wajib ada di bagian ini untuk navigasi kelasnya. Kemudian di sini juga sama. Di sini untuk bagian page hero-nya, also ada section. Nah, section ini kita pakai image juga, image source. Ya, di sini buat nampilin profile. Kemudian nanti di sini tuh ada bagian konten, kolomnya ya, di bagian konten-konten ya. Tadi yang ada perkenalannya, dan ada skills, nama tools. Also di sini tuh juga ada buat download sama preview CV gitu. Jadi di sini untuk preview. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk em, apa namanya, untuk download dia itu diilangin bagian yang ini, ini tuh diilangin. Jadi fokusnya ke kodenya aja gitu. Jadi dia drive.com, UC, export, download, dan ID, kemudian baru masukin kodenya, kode yang ini. Gitu, itu buat ngedownload. Nanti di sini pakai script juga ya, ngelibatin script juga, script JavaScript gitu ya untuk beberapa dokumen object model manipulation. Kemudian di sini ada bagian untuk education ya di bagian yang ini. Nah, ini ada education. Nah, di sini kayak ada animasinya. Sebenarnya ini ngelibatin CSS sama JavaScript juga gitu. Nah, sama ini nggak berubah dari atas sampai sini nggak terlalu berubah. Kemudian di sini ada section page hero ya, always sama kayak tadi. Kemudian di sini bagian yang konten-kontennya gitu. Di sini ada em, ya ada kelas lagi, di dalam kelas ada kelas lagi gitu ya. Nah, jadi di sini kita mulai masukin per kontennya gitu, per eh, educationnya gitu ya. Di sini juga ada education juga. Kemudian di sini juga sama experience ya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk education. Jadi dia lebih ke copy paste aja dari atasnya. Nanti tinggal mainin di CSS-nya gitu buat mengatur layoutnya. Kemudian di sini ada projects ya, ini untuk bagian yang design and marketing project. Nah, di sini pakai section class juga gitu ya. Kemudian di sini ada filter sama button aktif gitu ya. Ini di bagian yang ini gitu. Jadi nanti dia dikategoriin gitu pakai JavaScript-nya. Kemudian di sini ada Hmm, ada view projects. Ya, sebenarnya ini belum, ini nggak berfungsi ya. Emang kita kita cuman buat apa ya? Kayak buat gambaran kayak gini aja sih. Aslinya ini belum bisa diklik. Ya, kurang lebih kayak gini. Jadi nanti ini ada desain yang project yang udah kita buat, kemudian ada titelnya ya, titel. Kalau ini graphic design yang saya buat, kemudian sama judul kontennya gitu. Nah, sama di sini juga sama. Di sini bagian marketing ya, dibedain. Sebenarnya nggak ada yang beda ya. Sebenarnya nggak ada yang beda. Lebih ke data chatnya aja. Data chat ini buat ngeinisiasikan si JavaScript ini gitu. Si filter ini maksudnya. Kemudian di sini sama aja sih nggak ada yang berubah. Kemudian ini untuk UI UX. Nah ini untuk project di bagian UI UX sebenarnya di bagian ini. Nah jadi dia itu kalau misalnya dia nge-scroll, dia tadi itu kayak ada animasinya gitu kan. Nah, tuh dia kayak ada animasinya gitu, kayak naik ke atas dikit gitu. Nah, ini sama ya, ini nggak berubah. Ini pakai list gitu ya, kayak shorten, pakai short ya. Pakai urutan gitu. Kemudian di sini ada bagian section page hero-nya. Nah, dia pakainya dark ya, karena dia beda sendiri gitu. Ini gelap backgroundnya. Nah, yang ini terang gitu. Kemudian di sini ada image source. Jadi di sini kita ngambil search dari file yang udah kita import ya dari sini ya. Gitu. Kemudian di sini lebih ke nampilin project-projectnya sih gitu. Sama kita ngelibatin script source. Tuh, nah terakhir untuk HTML di sini ada kontak gitu. Kontak ini kita nampilin hmm, sosial media kita, email kita, sama WhatsApp kita juga gitu ya. Di bagian ini let's work together, open for collaboration. Kemudian di sini untuk nampilin uh,
kontaknya gitu, kontak-kontak channelnya. Ya, mau dari email, WhatsApp, kemudian, nah ini untuk WhatsApp ya, kita pakainya yang ini WA Me, kemudian untuk email kita pakai Mailto ya. Kemudian untuk LinkedIn juga sama sama Instagram gitu. Nah, kemudian nanti di sini ini baru untuk bagian form validationnya gitu. Di sini lebih ke buat nampilin kayak misalnya nih kita masukin nama, kemudian email, kemudian upload project. Apa ya? Sama-sama aja lah ya, send message. Nanti dia tuh ada batas karakter juga gitu. Nah, ini kalau misalnya dia nggak ada emailnya, dia tuh sebenarnya nggak berhasil gitu, guys. Oke. Nah, dia harus pakai @gmail dan ini minimal 3 karakter dan ini tuh dia minimal itu 10 karakter gitu. Nah, di sini kan ada nih mulai dari nama ya, nama, kemudian email, also um, message gitu ya. Nanti kalau misalnya udah message dia bakal tersubmit tuh. Kemudian kita masuk ke style CSS saja. Nah, ini bagian yang paling crucial juga buat ngedesain. Jadi di sini kita ngambil eh, eksternal ya, dari link eksternal untuk font family-nya kita pakai Inter gitu ya biar bagus dan profesional dan untuk ketebalan 300 sampai 900. Kemudian di sini ada mulai dari warna ya, kalau misalnya kita nanti manggil white ya warna ini, kemudian ada off white warna ini gitu ya. Ini lebih ke buat manggil ya, kalau misalnya nanti di bawah-bawah ini tuh ada eh, pemanggilan gitu fungsi. Nah, ini kayak gini. Background var blue. Berarti dia ngarahnya ke blue yang ini gitu, yang ini gitu. Jadi ini lebih ke buat inisialisasi warna aja gitu ya. Kemudian di sini ada untuk HTML, ada body ya. Nah, ini kurang lebih untuk CSS kayak gini. Nih, di sini ada button over. Button over itu buat kayak misalnya, em, wait. Nah, ini nih hover ya. Jadi kalau misalnya kita klik, dia tuh ada kayak semacam kayak apa ya? Animasi interaktifnya gitu. Jadi dia lebih lebih hidup gitu untuk websitenya. Kemudian sebenarnya ada banyak nih, ada 1.600 line gitu ya untuk CSS karena kita ngelibatin dari awal sampai akhir dan dia itu per kelas gitu. Jadi bener-bener banyak gitu. Ngelibatin per kelas. Nah, di sini intinya ada banyak ya. Ini market track. Nah, ini market section ini di bagian bawah tadi gitu ya. Kemudian di sini ada banyak ya. Semuanya kita pakai CSS, ada footer, page hero, page title, dan lain-lain. Oke, oke, itu ada banyak ya. Ada social card, social icon, ada timeline. Ini di bagian education tadi, education ya. Ini mesti education. Kemudian ada em, filter. Nah, ini untuk bagian project. Ya, project juga sama. Nah, ini di bagian kontak tadi ya, kontak, channel, dan lain-lain. Nah, ini dia ada medianya, jadi dia lebih ke nampilin hero innernya, hero left, hero right, hero eyebrow, dan lain-lain gitu. Nah, next ini di bagian paling penting ada bagian untuk JavaScript, dokumen object model gitu ya untuk manipulation. Jadi di sini ada navigasi scroll effect. Jadi di bagian ini kita tuh mau ngedeteksi scroll lalu menambah em, kelas scroll ke navigasi bar gitu membuat alfabet berubah tampilan saat pengguna mulai scroll. Nah, kayak gini. Nah, ini tuh dia ada em, semacam animasinya gitu ya. Tuh. Jadi kalau di scroll dia kayak ada animasinya gitu. Nah, kayak gitu. Kemudian ini ada navbar scroll event, kemudian ada toggle hamburger ya. Nah, di bagian ini sebenarnya kita mau menambah atau menghapus kelas open saat diklik gitu ya, membuka dan menutup menu navigasi di mobile. Ya, jadi di sini kalau misalnya kita klik, wait, jadi di bagian hamburger.
Sebenarnya ini kayak gini. Nah, dia bakal munculin kayak gini. Ya, kurang lebih kayak gini sih hamburger menu. Gitu. Kemudian di sini kita ada reveal animation gitu ya. Jadi di bagian yang ini untuk reveal animation kita menggunakan intersection observer yang dimana untuk mendeteksi elemen yang masuk ke layar gitu dan elemen muncul dengan animasi saat scroll ke bawah. Ya, yang tadi juga sama. Ya, yang kayak gini. Nah, ini reveal animation gitu dia baru muncul. Nah, ini navbar scroll effect. Tuh. Oke, ini untuk reveal. Kemudian di sini untuk bagian project filtering. Nah, ini tadi udah saya tambahin untuk komentarnya ya biar biar gampang dipahamin aja gitu ya. Nah, untuk project filtering gitu ya di bagian ini kita mau ngefilter project per kategori gitu. Jadi kalau misalnya ada graphic design, nanti khusus dia graphic design. Untuk marketing dia bakal manggil yang di bagian marketing sesuai sama titel yang ini gitu. Ini karena sudah diinisialisasikan di HTML tadi gitu ya untuk data chat ya, data chat gitu. Jadi nanti dia tinggal dipanggil di sini aja gitu. Nah, jadi dia nanti kalau misalnya kita klik graphic design nih, nanti ngapusin yang dia bakal ngapusin yang marketing gitu. Jadi dia fokusnya ke graphic design aja gitu. Nah, di bagian ini baru masuk ke form validation gitu ya. Jadi di bagian ini form validation kita mau masukin kayak wait. Nah, di sini kita mau masukin nama kita, email kita, also sama message gitu untuk project-project kita buat gitu. Jadi di sini memeriksa isi input sebelum dikirim gitu ya. Di sini masukin nama juga. Nah, di sini ada kayak conditional conditional gitu juga ya. Kondisi bersyarat ya. Yang dimana untuk nama sendiri itu at least ada 3 karakter minimal dan kemudian untuk email juga dia wajib pakai add ya, pakai add. Kemudian sama untuk apa namanya message itu dia wajib 10 karakter gitu. Nah, ini untuk hero animation. Nah, untuk hero animation dia mengubah opacity dan transisi ya secara bertahap membuat teks dan foto itu muncul dengan animasi halus saat halaman pertama dibuka. Ya, kurang lebih kayak gini. Oh, ini hero animation. Nah, nah ini hero animation gitu. Jadi dia bakal kayak muncul, dia ada fade-nya gitu, ada bayangannya. Kurang lebih seperti itu untuk hero animation ya ini. Oke, mungkin itu aja penjelasan saya mengenai project ujian tengah semester pada mata kuliah pemrograman website dan ini untuk GitHub sudah saya commit dan sudah saya deploy juga gitu ya. Nah, ini oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam jawaban saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.